Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ramadan Wahyudin, NIM 1520010007, jurusan Ilmu Komunikasi. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah teknologi komunikasi sejalan dengan peradaban manusia. Dengan kata lain, saat kita menceritakan perkembangan teknologi komunikasi, berarti juga bercerita tentang sejarah peradaban manusia. Begitupun sebaliknya, manusia yang mempunyai teknologi menciptakan peradaban umat manusia. Peradaban manusia itu berubah dan berganti, bahkan antar daerah atau negara berbeda. Jadi menceritakan sejarah peradaban umat manusia, sekaligus perkembangan teknologi komunikasi. Tahapan perkembangan teknologi komunikasi menurut Alvin Toffler pada tahun 80-an pernah menulis The Third Wave atau gelombang ketiga, yang dimana ia membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, gelombang pertama yang disebut dengan fase pertanian. Yang kedua, gelombang kedua yang disebut dengan fase industri. Dan gelombang ketiga yang disebut dengan fase pasca industri. Gelombang pertama muncul pada 8.000 sampai 7.000 setahun sebelum Masehi, adalah fase di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, manusia sudah mulai mengenal pertanian atau mengelola persawahan, cara bertani atau memanen. Yang dimana gelombang pertama ini juga disebut dengan fase di mana manusia menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Gelombang kedua 1700 sebelum Masehi sampai 1970 ditandai dengan ciri utama munculnya revolusi industri. Kalau gelombang pertama itu manusia banyak mengandalkan tenaga hewan dan manusia. Gelombang kedua sudah digantikan dengan mesin. Sementara itu gelombang ketiga 1979 sampai 2000 ditandai dengan yang pertama penggunaan energi yang dapat diperbarui karena bahan bakar fosil berkurang. Yang kedua, proses produksi massal cenderung menjauhi pemusatan produksi. Yang ketiga, kecenderungan bahwa konsumen juga menjadi produsen dan sebaliknya. Dan gelombang ketiga itu terus berlanjut sampai sekarang dan tidak tahu sampai kapan berakhir. Gelombang inilah yang dimana menandai munculnya masyarakat informasi. Bahkan sekarang perangkat-perangkat teknologi komunikasi ini semakin canggih, yang dimulai dari penemuan satelit, PC, handphone, internet, dan perpaduan perangkat tersebut. Sejarah teknologi komunikasi dapat dilihat dari sudut pandang. Dalam bagian ini dapat disajikan gambaran perkembangan teknologi komunikasi yang lebih spesifik dengan memberikan uraian singkat dalam bahasanya. Era media cetak. Penemuan mesin cetak dianggap sebagai penyempurnaan paling besar dari perkembangan teknologi komunikasi. Saat belum ditemukan mesin cetak, tepatnya sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa itu bisa memproduksi buku dengan menyiapkan manuskrip. Dia era cetak terbagi menjadi 3, yaitu koran, majalah, dan buku. Yang kedua, media era elektronik, yang dimana media elektronik ini ditandai dengan penemuan telegraf, yang dimana telegraf yang ditemukan oleh Samuel Finlay Brace Morse, yang dikenal dengan Morse, itu telah mengubah proses pengiriman pesan dari cetak ke elektronik yang jauh lebih cepat, seperti telepon, kabel, film, rekaman audio, radio, televisi kabel,
dan televisi satelit. Media era digital. Era digital merupakan transisi dalam mode pengiriman pesan yang memakai alat bantu. Meskipun sudah berubah ke era digital, namun isinya itu dalam beberapa kasus tidak banyak perubahan dengan media lain. Seperti media sosial, isi digital menjadi media baru lagi bagi orang yang berkomunikasi. Media era digital mempunyai 4. Yang pertama itu komputer, yang kedua itu penetrasi dan penggunaan, yang ketiga internet, yang keempat perpaduan. Itulah hasil review sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi. Adapun yang saya bacakan kurang jelas atau penggunaan kata-katanya kurang jelas juga, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.